Hai, hari ini kelompok kami akan melakukan presentasi, yaitu mengenai judul aplikasi pensedia pemesanan barang berbasis Android di toko ATS stationery. Pertama-tama, pada saat ini presentasi ada kelompok bernama saya, Trendi Halim, ada juga Timothy. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bab 1. Bab 1 ada berisi latar belakang masalah tujuan perencanaan strategi, manfaat, dan lingkungan perencanaan strategis. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah strategi perusahaan merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada zaman globalisasi sekarang ini, di mana proses bisnis tidak lagi berbasis dalam waktu atau wilayah. Sekarang sistemnya sudah memakai sistem SI dan TI, sehingga menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Pada toko stationery ini, toko ini menjual berupa alat tulis kantor yang berupa pena, holder, kertas, buku, nota, dan lain-lain. Metodologi yang digunakan dalam menyusun rencana strategi sistem informasi adalah metodologi yang diusulkan oleh Watt Prepart. Mengapa mengambil ini? Karena memiliki kelebihan, yaitu adanya analisis bisnis di internal yang mana memperhitungkan faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi proses bisnisnya perusahaan. Masalah pertama yaitu satu, karena kurang efisiennya waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penjualan. Yang kedua, berkurangnya pendapatan yang dapat dihasilkan oleh toko. Tujuan perencanaan strategis. Tujuannya yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua meningkatkan produktivitas para pegawai. Manfaat yang dapat dihasilkan dari perencanaan strategis. Yang pertama, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendapatan dari luar toko. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan yang datang ke dalam toko tersebut. Lingkup perencanaan strategis. Perencanaan ini hanya terbatas pada lingkungan di toko atau stationery di bagian penjualan yang dimana pendapatan toko. Lalu pada bab 2, landasan teori. Pengertian SI dan TI. Pengertian sistem informasi adalah pelengkapan dari teknologi informasi dan kegiatan yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem operasi manajemen. Sedangkan teknologi informasi ialah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses, dan hal lainnya dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang akurat yang bisa digunakan untuk keperluan diri sendiri. Lalu pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi sumber daya, dan memperkuat kinerja operasional. Pengertian value chain. Value chain adalah sebuah rantai nilai, adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Lalu pengertian SWOT. SWOT adalah singkatan dari S itu adalah strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O adalah opportunities atau peluang, dan T adalah threat atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisasi dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah bagian dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dapat berubah. Lalu pengertian CSF. Definisi sederhana CSF atau Critical Success Factor adalah hal-hal penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa berupa tujuan organisasi atau sebuah proyek, program, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Timothy. Ya, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu profil toko. Toko ATS Stationery merupakan cabang dari toko Abadi Teknik, yang merupakan supplier bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor. Visi misi dari toko tersebut bisa dilihat seperti gambar yang ada di sini. Arti dari logo toko dalam logo toko ini ialah singkatan dari alat tulis. Jadi mempermudah orang lain mengetahui bahwa toko ini spesialis penjual alat tulis kantor.
Berikut adalah struktur organisasinya. Dan terdapat wewenang dan tanggung jawab. Berikut adalah wewenang dan tanggung jawabnya. Bab 4. Pembahasan analisis internal bisnis. Pada proses analisis internal bisnis pada toko AT stationery didapat hasil sebagai berikut, yang dimana terbagi menjadi beberapa hasil dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang pertama, analisis value chain. Pada analisis value chain, terdapat aktivitas utama, yakni menyuplai barang, melakukan pengawasan, melakukan pengemasan dan pengiriman barang, serta promo barang, dan memberikan perhatian kepada pelanggan. Dan aktivitas pendukungnya berupa pemeliharaan infrastruktur dan IT support, serta pemberian training kepada karyawan, dan melakukan evaluasi pada karyawan, serta melakukan penerimaan karyawan baru jika diperlukan. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT ini didapat beberapa hal berikut ini, yakni yang pertama kekuatan. Kekuatannya yakni memiliki karyawan yang kompeten dalam bidang penjualan. Yang kedua, para karyawan dapat melakukan pengoperasian komputer. Yang ketiga, adanya pemberian training pada bagian gudang dan penjualan. Yang keempat, adanya pelatihan soft skill mengenai tata cara melayani pelanggan yang baik. Weakness-nya, mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian barang dikarenakan letaknya tidak tersusun secara rapi. Yang kedua, adanya rekap data yang dilakukan melalui kertas yang membuat kemungkinan kehilangan data terjadi. Opportunity atau peluang. Peluangnya ialah adanya pembuatan sistem untuk memudahkan para karyawan melakukan aktivitas utamanya. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah pemasukan yang diperoleh dengan penggunaan sistem. Yang terakhir, trade. Trade itu bersaing merupakan ancaman yang kami peroleh ialah bersaingnya dengan kompetitor. Yang kedua, adanya tingkat kejenuhan yang dialami karyawan. Dikarenakan jam karyawan yang terlalu banyak. SW dalam SW merupakan penggabungan dari strength dan weakness. Kita bisa membuat sistem yang dapat meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kedua, penambahan jumlah pegawai untuk mencatat data barang dan untuk melakukan penyusunan barang secara rapi dan berurutan. Analisis CSF. Berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya di atas, yang harus dilakukan ialah kami dapat simpulkan membuat sistem untuk memudahkan karyawan dan melakukan manajemen pada tingkat kejenuhan karyawan, yang dimana dengan dilakukannya kedua hal tersebut memungkinkan peluang bagi toko tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitas para pegawai. Sedangkan untuk analisis eksternal bisnisnya, kami menggunakan metode SWOT dan PES. Kita mulai dari SWOT dulu. Strength, memiliki pegawai yang lama. Yang kedua, mempunyai barang yang lengkap. Weakness-nya, proses transaksi yang memakan waktu yang lama. Yang kedua, pencarian barang yang terlalu lama. Yang ketiga, letak toko yang terlalu jauh. Terlalu jauh di sini nih maksudnya terlalu jauh dari lingkungan perkotaan. Opportunity merupakan peluang yang bisa dapat dihasilkan. Yang pertama, mendirikan cabang baru toko yang dekat dengan perkotaan. Yang kedua, mempercepat proses transaksi dengan membuat sistem. Trade, ancaman. Adanya toko yang sudah membuat aplikasi. Yang pertama. Yang kedua, adanya toko yang sudah memiliki jasa layanan antar ke pelanggan. Yang ketiga, harga yang diberikan kompetitor lebih murah dibandingkan toko AT stationery. OT merupakan
gabungan dari opportunity dan threat. Kami dapat menyimpulkan kami akan dapat menyimpulkan dari opportunity dan threat, kami akan membuat strategi seperti berikut. Yang pertama, membuat promosi pada awal bulan. Yang kedua, membuat aplikasi penjualan barang secara online. Yang ketiga, mengintegrasikan aplikasi penjualan dengan layanan kurir barang. Yang keempat, menjalin kerjasama pada toko-toko kecil untuk mendistribusikan barang. Yang kelima, memberikan training pada bagian penjualan mengenai percepatan proses transaksi. Berikutnya, analisis PES atau 5 Porter. Kami memilih PES, yaitu terdiri dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Politiknya, adanya pemberian layanan kesehatan yang diberikan kepada para karyawan, dan adanya pemberian cuti bagi karyawan. Ekonominya, adanya pemberian bonus yang dilakukan apabila karyawan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sosial. Sosial ini adanya pemberian training yang dilakukan kepada karyawan dan adanya pemberian perlakuan yang baik kepada pelanggan. Yang teknologi yang terakhir, adanya perubahan teknologi yang digunakan oleh toko AT stationery untuk meningkatkan mutu dan kualitas toko tersebut. Dari analisis eksternal ESIT, kembali lagi analisis internal ESIT menghasilkan yang pertama current application portfolio yang terbagi menjadi strategi, high potensial, key operational, dan support. Dari analisis ini kami menyimpulkan dari segi strategi yang dijalankan oleh toko AT stationery ini, yang pertama meningkatkan tingkat keramahan karyawan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, melakukan promosi pada akhir tahun. Yang high potensialnya kami tidak temukan. Untuk key operasional atau kunci operasional utama masih menggunakan aplikasi penjualan yang lama. Habis itu untuk supportnya, penggunaan komputer sesuai dengan jumlah pegawainya. Dan yang kedua, penyusunan barang yang sesuai pada tempatnya. Analisis eksternal ESIT. Tren teknologi informasi. Pada toko yang menjadi kompetitor dari toko AT stationery, sudah memanfaatkan penggunaan teknologi yang jauh lebih pesat dibandingkan toko AT stationery, yang dimana toko tersebut telah menggunakan platform e-commerce untuk mendukung proses bisnis mereka, serta ada layanan pengiriman barang yang dilakukan oleh toko kompetitor kepada pelanggan. Jadi pelanggan tidak langsung datang ke toko, melainkan kurir dari toko yang akan datang ke pelanggan untuk mengirimkan barang. Hasil dari pembahasan kami, strategi untuk SI ke depannya, yakni melakukan pengupdatean yang dilakukan pada sistem yang lama, serta adanya pembuatan aplikasi baru seperti e-commerce guna untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Strategi TI-nya, kami menyarankan untuk melakukan pemanfaatan yang lebih pada sumber daya yang ada, terutama komputer yang sebelumnya digunakan untuk proses transaksi, juga harus beralih fungsi untuk melakukan pengecekan orderan yang masuk dari situs e-commerce yang akan dibuat, serta adanya pembuatan database untuk sebagai tempat penyimpanan transaksi sehingga penyimpanan transaksi itu tidak mudah kehilangan data. Manajemen strategi ESIT. Manajemen yang dapat dilakukan oleh toko AT stationery ini ialah dari segi karyawan, adanya pemberlakuan shift kerja untuk mengatasi tingkat kejenuhan karyawan. Dan dari segi SI, perlu diadakannya penyegaran terhadap fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang lama, serta pembuatan aplikasi baru berupa e-commerce
yang dapat menjadi sumber penghasilan lain dari toko, selain dari pelanggan yang datang dari toko. Sedangkan dari segi IT, pembuatan database yang menjadi utama, yang paling utama, yang dimana seringnya kehilangan data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan kepada toko artis stationery. Dari manajemen strategi SIT dibuatlah roadmap. Nah, atau bisa disebut juga estimasi pelaksanaan perencanaan strategi SIT. Berikut adalah langkah-langkah roadmap dalam proses pembuatan aplikasi. Pada tahun pertama, diadakannya perubahan peraturan kerja, yang dimana pemberlakuan shift kerja berlaku. Habis itu yang kedua, pembuatan database. Yang ketiga, pembuatan e-commerce. Tahun kedua, pembuatan aplikasi handphone untuk para pegawai untuk mengetahui stok barang. Yang kedua, sosialisasi pengembangan TI. Yang ketiga, perbaikan aplikasi penjualan atau lebih tepatnya penambahan fitur. Yang keempat, penjalinan kerjasama pada pihak kurir. Yang kelima, evaluasi kinerja TI. Evaluasi kinerja TI ini berdasarkan perbaikan aplikasi penjualan, pembuatan database tadi, dilakukan evaluasi kinerja. Yang tahun ketiga, jika dirasa sudah cukup, maka akan dilakukan pengupdatean fitur e-commerce. Yang kedua, pembuatan layanan antar barang memakai karyawan sendiri yang sebelumnya dari kurir barang untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dan meningkatkan pendapatan. Kita akan membuat layanan antar barang yang memakai karyawan sendiri. Yang terakhir, dilakukan evaluasi kinerja TI. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.